Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Di sebuah kampung yang sunyi, tersembunyi kisah kelam tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang tak pernah padam. Malam demi malam, terdengar tawa melengking yang membuat siapapun membeku ketakutan. Sosok wanita berbaju merah datang bukan tanpa alasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang harus membayar semua ini? Matikan lampu, gunakan headset, siapkan diri kalian, dan jangan pernah menonton sendirian. Hahaha. Marni gadis cantik berumur 18 tahun. Dia hanya seorang gadis kampung yang sangat sederhana dan selalu mengenakan baju merah karena memang beberapa baju yang dia miliki semuanya berwarna merah. Sementara itu Raka kekasihnya adalah anak seorang konglomerat ternama di ibu kota. Dia jatuh cinta pada Marni. Padahal kedua orang tuanya telah menjodohkan dirinya dengan seorang gadis yang bernama Winda, anak dari sahabatnya. Raka menolak perjodohan itu, dan dia diam-diam menikahi Marni tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Hidup mereka terlihat sangat bahagia. Walau Raka hanya datang beberapa kali saja dalam seminggu, itu pun sudah membuat keduanya bahagia. Kebahagiaan mereka bertambah ketika Marni memberitahukan bahwa dirinya sekarang sedang hamil. Dan sebentar lagi, Raka akan menjadi seorang ayah. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka diketahui oleh kedua orang tua Raka. Winda pun yang sudah kadung jatuh cinta dengan Raka, dia pun sangat terpukul mendengar kalau Raka lebih memilih menikahi wanita kampung daripada dirinya. Apa kurangnya diriku? Cantik, terpelajar, aku punya segalanya. Dia pun lalu mendatangi rumah Hendra untuk minta penjelasan. Dia menuntut agar pernikahan antara dirinya dan Raka harus dipercepat. Mereka pun lalu berembuk dan mengadakan pemufakatan jahat. Mereka berencana memisahkan Raka dari Rani dengan cara apapun. Malam itu hujan sangat deras sekali. Ketika Marni baru saja melepas kepergian Raka untuk kembali ke kota. Dan kini dia sendirian lagi di rumah. Tiba-tiba dia mendengar ada langkah pelan dari beberapa orang yang sedang mengelilingi rumahnya. Marni melangkah pelan. Dia berjalan menuju pintu belakang rumahnya. Dia mengintip keluar melalui lubang yang ada di pintu itu. Tapi dia tak melihat apapun. Hanya gelap saja di halaman belakang rumahnya. Brak! Tiba-tiba pintu rumahnya didobrak orang. Marni mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar. Dia memegangi perutnya yang buncit. Dia melihat beberapa orang dengan wajah yang bengis menghampiri dirinya. "Siapa kalian?" Plak! Banyak bacot. Tanpa bertanya lagi, keempat orang itu langsung menyeret tubuh Marni tanpa merasa iba sedikit pun. Marni meronta. Tetapi gerakannya terbatas.
karena dia melindungi perutnya agar jangan sampai tubuhnya diseret dalam keadaan tengkurap. Keempat pria itu lalu berhenti langkahnya ketika sudah ada di tengah hutan. Lalu mereka melemparkan tubuh Marni dengan sembarangan. Marni meringis menahan sakit karena perutnya terguncang hebat. Keempat pria itu lalu dengan beringas bergantian melampiaskan nafsu bejatnya pada Marni. Marni menangis menahan sakit pada perutnya. Tetapi mereka tak memperdulikannya. Marni tak memperdulikan keadaannya sekarang. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi dia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Karena tubuhnya terasa lemas sekali. Dan kakinya pun tak bisa digerakkan. Tunggu pembalasanku. Udah mau mati aja belagu. Ngancam segala. Marni gemetar mendengar perkataan mereka. Siapa kalian? Apa salahku sampai kalian tega berbuat jahat padaku? Kau tak perlu tahu siapa kami. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang Marni dan dia tak bergerak lagi. Tubuhnya bersimbah darah. Kita harus laporan pada Tuan Hendra dan Nona Winda. Sebelum mereka meninggalkan tubuh Marni di tengah hutan, mereka memfoto tubuh Marni sebagai bukti kalau mereka telah menyelesaikan tugasnya. Mereka pun tak lupa membagi-bagi uang yang diberikan oleh Hendra. Semua itu Marni menyaksikan dan mendengar sendiri siapa dalang di balik pelaku yang menghabisi dirinya. Raka! Teriakan terakhir Marni sebelum nyawa lepas dari raganya. Keesokan harinya, tubuh Marni ditemukan oleh para pencari kayu bakar di tengah hutan. Keadaannya sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan luka-luka, matanya terbuka lebar, dan perutnya yang sedang hamil besar itu terkoyak, dan bayi yang ada di dalam kandungannya hilang. Warga kampung itu pun lalu menguburkan tubuh Marni yang baik hati itu dengan layak. Mereka pun tak habis pikir, siapa yang telah berbuat kejahatan yang sangat sadis di kampung itu. Mereka sekarang sangat waspada, karena mereka yakin yang melakukan kejahatan itu pasti orang dari luar kampung itu. Sejak kematian Marni, sekarang di kampung itu setiap habis maghrib, semua orang mengunci pintu rapat-rapat, karena mereka semua tidak ada yang berani keluar rumah. Dan perasaan mereka selalu ada yang mengawasi dari kejauhan. Bahkan bila tengah malam, terdengar suara lengkingan tawa yang sangat panjang, bergantian dengan suara tangisan bayi. Suasana di kampung itu terasa sangat mencekam dan menyeramkan. Salah seorang warga kampung itu terpaksa mereka keluar rumah karena harus mengantar ayah mereka yang sakit. Tetapi, ketika sampai di ujung kampung, mereka bertemu dengan sosok wanita memakai pakaian merah. Matanya hitam, berkulit pucat, dan sebagian wajahnya ditutupi oleh rambutnya panjang. Di tangannya dia menggendong boneka kayu. Sosok wanita itu lalu melangkah pelan, menghampiri pria parubaya yang sedang sakit itu. Dan dia mengusap dada pria itu. Sembuh ya Pak, pulang saja. Semua orang yang mengantar pria parubaya itu terpana dengan perbuatan wanita berpakaian merah itu. Ketika wanita itu tertawa, melengking dan membahana, barulah mereka sadar. Pria parubaya yang sedang sakit itu pun sembuh dari penyakitnya. Warga kampung itu, sekarang bila malam, sering melihat wanita berpakaian merah itu berdiri di ujung kampung. Terkadang berdiri di balik pepohonan tepi hutan sambil menggendong boneka kayunya, seperti sedang menunggu seseorang. Sementara itu Raka yang malam itu baru saja merebahkan tubuhnya di atas ranjangnya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Dia menoleh, dan dia melihat Marni ada di dalam kamarnya. Dia pun sangat terkejut. Raka,
Aku kangen. Kenapa kamu gak datang menemuiku? Jadi, aku datang ke sini. Sayang, rencananya besok sepulang kerja aku langsung pulang ke kampung menemuimu. Akhir-akhir ini hatiku sangat gelisah. Takut terjadi sesuatu pada dirimu. Tapi kok tubuhmu dingin sekali seperti es? Apa kamu sedang sakit? Marni menangis sambil menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba lampu kamar Raka berkedip. Ketika dia sadar, Marni sudah menghilang. Keesokan harinya, ketika Raka sudah bersiap hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba masuk Winda membawakan makanan. Raka, udah mau berangkat kerja? Sarapan dulu, itu udah aku bawain. Raka tak menjawab. Dia meninggalkan Winda begitu saja. Bahkan teriakan ayahnya tak menghentikan langkah Raka untuk meninggalkan ruang makan itu. Anak itu emang keras kepala. Nanti juga kalau udah menikah denganmu, pasti lama-lama berubah. Winda mengacuhkan perkataan Hendra. Dia hanya kesal dengan perlakuan Hendra padanya. Lalu dia menghampiri Hendra ketika istrinya telah pergi ke belakang. Udah beres kan ya? Hendra tak menjawab. Hanya menunjukkan jempolnya saja. Jadi kapan ya aku bisa menikah dengan Raka? Secepatnya. Raka hari itu tidak pergi ke kantor. Tapi dia terus melajukan mobilnya menuju kampung di mana Marni tinggal. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam lebih, dia pun langsung memarkirkan mobilnya di halaman rumahnya. Dia sangat terkejut, karena rumahnya terlihat tertutup rapat, dan lampunya pun masih hidup. Dia pun lalu membuka pintu, tetapi pintu itu tidak terkunci. Dia sangat terkejut ketika dia melihat rumahnya berdebu dan keadaannya pun sangat berantakan. Dan di dalam rumah itu banyak bekas tapak sepatu. Marni, aku datang sayang. Setelah beberapa kali manggil, bahkan dia mencari keluar rumah. Mungkin istrinya sedang pergi ke warung. Raka, baru datang. Tegur salah seorang ibu yang lewat di depan rumahnya. Ibu, aku mau tanya. Lihat Marni? Warga kampung itu pun lalu membawa Raka menuju pemakaman. Bu, aku kan nanya Marni, kenapa dibawa ke sini? Nanti kamu lihat sendiri. Raka bingung dengan perkataan ibu warga kampung itu, tapi dia tetap mengikutinya. Ibu warga kampung itu lalu menghentikan langkahnya di sebuah gundukan tanah yang masih merah, dan di atasnya banyak taburan bunga yang sudah mulai membusuk. Apa ini, Bu? Marni di sini sekarang. Mereka telah membunuhnya dengan kejam. Lalu bayiku mana? Sewaktu kami temukan, bayinya hilang. Kami cari di seluruh hutan tapi tak ada. Raka jatuh lemas terduduk di depan gundukan tanah yang masih merah itu. Marni, maafkan aku. Aku datang terlambat. Raka masih menangis sendirian. Dia menyesal. Kenapa istrinya dia tinggalkan di kampung sendirian? Raka kembali ke rumah dan membereskan semua, dan dia pun tertidur di atas ranjang tempat mereka memadu kasih. Malam terasa sangat sunyi sekali. Di ujung kampung, terlihat sosok wanita, pakaiannya berwarna merah. Sosok itu masuk ke dalam rumahnya sendiri, lalu dia berdiri di depan ranjang tempat Raka sedang tertidur. Raka, kamu sudah pulang sayang. Raka terbangun karena dia merasa ada sebuah tangan dingin mengguncang bahunya. Marni, kamu pulang. Aku rindu padamu sayang. Raka bangkit dari ranjang dan dia berlari memeluk sosok wanita yang amat dia cintai. Maafkan aku, terlambat menyelamatkanmu. Raka, bukan salahmu. Mereka jahat, menarik bayi kita dari dalam perutku. Siapa mereka? Boleh aku tahu? Biar aku bisa balas dendam pada mereka. Jangan. Biar aku yang menunggu mereka kembali ke kampung ini. Tiba-tiba, lampu berkedip. Raka menoleh. Ketika dia kembali, sosok Marni sudah menghilang. Hanya terdengar suara lengkingan tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Winda malam itu masih duduk di depan televisi. Dia menghibur dirinya sendiri,
karena dia merasa kesal dicuekin Raka. Tiba-tiba, dia merasa suhu di dalam ruangan keluarga itu sangat dingin sekali sampai menusuk tulang. Dia melihat ke arah jendela untuk memastikan kalau di luar masih hujan sangat deras sekali. Terdengar jeritan tertahan, tubuhnya membeku. Dia lihat di jendela rumahnya ada sosok wanita, berpakaian merah. Sebagian wajahnya tertutup rambutnya yang panjang. Tubuhnya terlihat sangat pucat. Dan ini sudah yang kesekian kalinya. Lalu dia memberanikan diri berkata, "Siapa kau?" Winda sangat panik. Dia berlari menuju kamarnya, tetapi pintunya terkunci. Dia ingat pintu kamarnya tidak pernah dikunci. Dia pun berusaha membuka pintu kamarnya dengan memakai kunci cadangan yang ada di atas pintu kamarnya. Dia pun berhasil masuk ke dalam kamar. Ketika dia membalikan tubuhnya, dia pun langsung membeku. Karena di tengah kamarnya berdiri sosok wanita berpakaian merah. Kulitnya pucat, sebagian wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang dan kusut. "Apa salahku padamu? Kembalikan bayiku." Winda terkejut mendengar perkataan wanita itu. "Kau, Marni? Kau wanita jahat. Maafkan aku, Marni. Aku terlalu mencintai Raka." Sosok wanita itu melangkah pelan menghampiri Winda yang sudah terpojok berdiri di sudut kamarnya. Lengkingan tawa Marni terdengar sangat kencang sekali, bercampur dengan jeritan histeris dari Winda. Winda terangkat tubuhnya ke atas. Dia menatap wajah Marni yang mengerikan. Tatapan mata Marni yang hitam terlihat tanpa emosi. Marni melepaskan tangannya, Winda pun terjatuh di lantai kamarnya. Terdengar jeritan panjang yang terakhir dari Winda. Keesokan harinya, terjadi kegemparan di rumah mewah milik Winda. Dia ditemukan mati tergeletak di dalam kamarnya. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Mulutnya terbuka. Lehernya terlihat seperti ada sesuatu kekuatan yang sangat kuat menekan lehernya. Hendra pun datang ke rumah Winda dan dia melihat wajah Winda yang mengerikan itu. Polisi pun datang ke TKP, tapi mereka tak menemukan bukti apapun. Sementara itu, mereka yang telah menghabisi Marni hatinya mulai ketar-ketir. Karena sekarang ini tiap gerakan dan langkah mereka seperti sedang diawasi seseorang yang mengerikan dari jauh. "Tom, gimana nih kita sekarang?" "Gue aja lagi bingung. Kita pasti dikejar sama wanita itu. Apa kita datangi aja rumah Hendra supaya dia juga ikut tanggung jawab?" Semalaman gue gak bisa tidur. Gue dengar tawa yang melengking tinggi di atas rumah gue. Apa dia jadi kuntilanak apa sundul bolong? Udah lu. Jangan ngomong macem-macem. Kita-kita ini lagi ketakutan tahu. Tok. 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 Terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Mereka yang ada di dalam rumah tidak ada yang berani untuk membukakan pintu. Karena mereka sekarang ini lagi ketakutan setengah mati dengan sosok wanita berpakaian merah dan berambut panjang. Tiba-tiba lampu dalam rumah itu mati dan gelap total. Tubuh mereka berempat membeku ketika ada sebuah tangan yang sangat dingin menyentuh bahu mereka. Mata mereka lalu membiasakan dalam gelap karena mereka ingin tahu siapa yang telah menyentuhnya. Jeritan mereka sangat keras sekali setelah tahu siapa yang telah menyentuh bahu mereka.
kalian jahat. Mana bayiku? Siapa kau? Orang yang telah kalian nodai dan ambil bayinya dari dalam perutku. Tubuh mereka membeku ketika mendengar perkataan dari sosok wanita itu. Terdengar suara lengkingan yang sangat panjang dan membuat bulu kuduk meremang. Keempat orang itu tiba-tiba terangkat ke atas dan di hadapan wajah mereka nampak sosok wanita berpakaian merah. Wajahnya sangat menyeramkan. Tatapan matanya yang hitam tanpa emosi, sedangkan mulutnya ternganga lebar dan di dalamnya terlihat sesuatu yang bergerak-gerak, seperti belatung. Lalu terdengar jeritan histeris dari keempat orang itu. Maafkan kami. Kami hanya orang bayaran. Terlambat. Terdengar jeritan terakhir yang sangat panjang dari mereka berempat. Keempat orang itu jatuh tergeletak di lantai rumah itu dalam keadaan sudah mati. Keesokan harinya, pemilik kontrakan dan para penghuni lainnya mendatangi kamar yang ditinggali Tom. Ketika pintu dibuka, mereka terkejut melihat pemandangan yang amat mengerikan. Karena mereka melihat ada 4 pria mati dalam keadaan yang sama. Mata terbelalak lebar, serta leher mereka seperti dicengkram oleh seseorang yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kematian keempat orang bayaran itu pun membuat hati Hendra mulai ketar-ketir. Dia tak berani untuk tidur dan dia terus bekerja di ruang kerjanya. Tetapi malam itu, hujan sangat deras sekali. Sedangkan di dalam sebuah rumah mewah milik Hendra, malam itu suasananya sangat sunyi. Bahkan terasa sangat sunyi sekali. Saat itu, Hendra sedang berada di dalam ruang kerjanya. Dia merasakan ruangan kerjanya sangat dingin sekali. Padahal, pendingin ruangan belum dihidupkan. Hendra pikir mungkin karena di luar hujan deras. Tanpa disadari, satu sosok wanita berbaju merah berdiri di sudut ruangan. Matanya hitam semua, rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya sangat pucat. Tangannya seperti sedang membawa sesuatu. Hendra merasa bulu kuduknya meremang. Dia pun menutup laptopnya. Dia berdiri hendak meninggalkan ruangan kerjanya. Tubuhnya membeku ketika melihat sosok wanita yang sedang menatap dirinya tanpa emosi. Kemudian terdengar suara tawa melengking memenuhi seluruh isi ruangan kerjanya itu. Dan disambut dengan suara tangisan bayi yang sangat menyayat hati. "Siapa kamu?" tanya Hendra dengan tubuh gemetar. "Kembalikan anakku, kamu jahat. Bukan aku yang melakukannya. Kamu harus membayar." Tiba-tiba tubuh Hendra melayang di udara. Dia meronta berusaha melepaskan cengkraman tangan sosok wanita itu yang teramat kuat. "Maafkan aku," dia berkata dengan tubuh gemetar. "Terlambat." Wajah wanita itu mendekati wajah Hendra. Tatapan yang kosong tanpa emosi membuat Hendra semakin takut. Dan nafasnya tercekat karena cengkraman tangan wanita itu sangat kuat sekali. Terdengar jeritan panjang yang menyayat hati dari Hendra. Tawa yang melengking sangat tinggi serta tangisan bayi terdengar di atas rumah Hendra. Semua warga sekitar mendengar jeritan Hendra serta tawa lengkingan tinggi. Tetapi mereka tak satu pun yang berani untuk keluar rumah. Karena mereka tahu itu lengkingan tawa kuntilanak merah yang sedang marah menuntut balas pada seseorang. Keesokan harinya, Pak RT diajak warga sekitar untuk mencari asal suara semalam, dan mereka melihat pagar rumah Hendra terbuka. Sedangkan rumah itu terlihat sangat sepi sekali. Mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Mereka sangat terkejut melihat Hendra tergeletak di tengah ruang tamunya dalam keadaan yang mengerikan. Terlihat matanya terbuka lebar,
mulutnya menganga, dan wajah serta tubuh berubah 180 derajat. Dia sudah seperti seorang kakek-kakek yang kurus kering, karena tubuhnya seperti habis dihisap darahnya sampai habis. Hendra pun akan dikuburkan, tetapi Pak RT dan warga sekitarnya menunggu Raka kembali. Tetapi Raka pun tak mau pulang, apalagi menghadiri pemakaman ayahnya yang kejam, sudah memisahkan dirinya dengan istrinya. Sejak saat itu, Raka tinggal di kampung itu dan menjaga kuburan Marni. Setiap pagi, dia membersihkan kuburan istrinya, dan dia tak pernah bicara dengan siapapun. Kampung itu tetap mencekam. Tiap-tiap malam tertentu, terdengar lengkingan tawa yang memberdirikan bulu roma. Dari sosok wanita berpakaian merah itu selalu berdiri di ujung kampung sambil menggendong boneka kayu. Terkadang sosok itu berdiri di balik rimbunan pohon di tepi hutan. Sosok wanita berpakaian merah itu tak pernah mengganggu siapapun, kecuali orang itu mempunyai maksud jahat pada seseorang, maka dia pasti akan datang dan mengganggu mereka. Dendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Teror kuntilanak merah mungkin telah selesai. Tapi apakah benar semuanya sudah berakhir? Jika kalian merasakan sesuatu yang aneh saat menonton, mungkin kalian tidak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.